6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sampai nanti akhir November itu angin timuran, kita ini masuk angin timur. Angin timur itu relatif kencang anginnya. Untuk seluruh peserta kegiatan yang dari santri dan juga dari klien pemasyarakatan Bapas Bau-Bau. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio, Tangana Padang, kami sampaikan pokok-pokok berita. Maskapai Super Airjet atau SAJ kembali gagal mendarat di Bandara Beto Ampari Bau-Bau pada Selasa 16 September 2025 kemarin. Tercatat ini adalah kali keempat pesawat tersebut tidak berhasil melakukan pendaratan di bandara yang sama dalam beberapa hari terakhir. Bapas Bau-Bau gelar bakti sosial dan Maulid Nabi, gandeng lintas sektor beri layanan kesehatan untuk santri. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Maskapai Super Airjet atau SAJ kembali gagal mendarat di Bandara Beto Ampari Bau-Bau pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 16 September 2025. Tercatat ini adalah kali keempat pesawat tersebut tidak berhasil melakukan pendaratan di bandara yang sama dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Sampai nanti akhir November itu angin timuran, kita ini masuk angin timur. Angin timur itu relatif kencang anginnya. Maskapai Super Airjet SAJ kembali gagal mendarat di Bandara Beto Ampari Bau-Bau pada Selasa 16 September 2025. Tercatat ini adalah kali keempat pesawat tersebut tidak berhasil melakukan pendaratan di bandara yang sama dalam beberapa hari terakhir. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ampari Bau-Bau, Hadi Setiawan, menjelaskan penyebab dari serangkaian kegagalan pendaratan ini adalah faktor cuaca, khususnya angin kencang. Menurutnya, fenomena ini memang umum terjadi di Bau-Bau pada periode tertentu. Memang di bulan Agustus ini, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai nanti akhir November itu angin timuran, kita ini masuk angin timur. Angin timur itu relatif kencang anginnya. Hadi memaparkan Bau-Bau sedang berada dalam pengaruh angin timuran yang memiliki karakter angin kencang. Selain itu, posisi landasan pacu Bandara Beto Ampari yang sejajar dengan garis pantai memicu fenomena angin laut lokal. Kombinasi kedua jenis angin ini menciptakan dorongan yang signifikan terhadap pesawat saat akan mendarat. Hadi menambahkan kecepatan angin di atas jam 12 siang bisa mencapai 10-15 knot yang sangat mempengaruhi proses pendaratan. Angin timur itu karakteristiknya memang kencang. Selain dia kencang, terus kemudian ada angin laut masuk. Karena kita sejajar dengan landasannya sejajar dengan pantai, garis pantai. Jadi akhirnya kan kalau angin laut itu dari laut ke darat dan siang hari masuklah itu angin lokal itu yang mengakibatkan mempengaruhi ketika pendaratan pesawat. Hadi menyebutkan kondisi angin kencang ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga pertengahan November. Setelah itu Bau-Bau akan memasuki musim hujan dan angin baratan yang memiliki karakter berbeda. Lantas apa solusi dari BMKG terkait kondisi ini? Hadi merekomendasikan adanya penyesuaian jadwal penerbangan atas kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir. Ia mengatakan kondisi angin tergolong stabil saat ini pada pagi hari hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dan mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah hingga malam hari. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, Bapas Bau-Bau gelar bakti sosial dan Maulid Nabi, gandeng lintas sektor beri layanan kesehatan untuk santri. Terkait hal ini, Waudin Nurliani melaporkan. Masih dalam suasana Maulid Nabi, Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau merangkul puluhan anak-anak pondok pesantren Madinatul Quran di kilometer 5 dalam balutan kegiatan bakti sosial dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapas Bau-Bau menggandeng lintas sektor, salah satunya Dinas Kesehatan dan Puskesmas wilayah setempat untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak pondok pesantren serta seluruh tamu undangan dan warga sekitar yang hadir. Kegiatan diawali dengan edukasi kesehatan berupa cara menyikapi gizi yang benar untuk anak-anak
anak-anak pondok pesantren. Kepala Lapas Bau Bau Nasiruddin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor dalam menyambut implementasi pidana kerja sosial yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Selain pemeriksaan kesehatan, Lapas Bau Bau juga menyerahkan bantuan sosial berupa sembako kepada pengurus pondok pesantren sebagai bentuk kepedulian dan penguatan hubungan antar lembaga. Untuk seluruh peserta kegiatan yang terdiri dari santri dan juga dari klien pemasyarakatan Bapas Bau Bau sebagai bagian dari program pembimbingan kepribadian. Selain itu, sinergi dengan Dinas Kesehatan pada hari ini juga mewujudkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi santri, klien, dan juga masyarakat umum di sekitar pondok pesantren. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau Bau, Fanti Fridayanti, yang turut memberikan apresiasi atas inisiatif Lapas Bau Bau menggandeng berbagai pihak. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan setiap kegiatan sosial. Dengan bekerja bersama, hasilnya akan lebih efisien dan tujuan utama bisa tercapai dengan baik. Kegiatan sosial ini merupakan kegiatan yang sangat baik. Kolaborasi memang adalah kunci dari berhasilnya kegiatan. Sebuah kegiatan bukan hanya pertimbangan aspek efisiensi dan efektivitas, tapi ketika kita semua turun bersama, bergerak bersama, maka kita bisa saling mengenal lebih baik, kemudian bisa mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki ke depan, dan pada saat yang bersamaan ini juga merupakan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Mansur mendukung penuh kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bapas Bau Bau. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para santri untuk menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya melalui kebiasaan menyikat gigi secara rutin. Yang sudah hadir di sini, ini ada ibu ini, mudah-mudahan setelah hadirnya kegiatan bakti sosial dan peduli Bapas seperti akan berharap kembali secara ibu Bapas. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, belasan klien pemasyarakatan dari Bapas Bau Bau melakukan aksi bersih-bersih lingkungan sekitar pondok pesantren. Aksi ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pemasyarakatan Peduli atau Gernas Peduli Kerja Sosial, serta tindak lanjut atas perjanjian kerjasama antara Bapas dan Kementerian Agama Kota Bau Bau. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara Bupati Buton Alvin Makawijaya Putra melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Otonom Daerah atau Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Dr. Akmal Malik. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Buton dan juga pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Alvin menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kebutuhan daerah, mulai dari penguatan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, hingga dukungan pusat terhadap program pembangunan yang menjadi prioritas nasional maupun daerah. Bupati Alvin juga menegaskan bahwa koordinasi ini penting agar seluruh program pembangunan di Buton berjalan selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Dirjen Otda pun juga memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga pelayanan publik yang efektif. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau Bau sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Bau Bau di tahun 2025. Mengenai hal itu, reporter RR Bau Bau Herul Mulko melaporkan. Perkembangan yang terjadi tersebut, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah Kota Bau Bau atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 pada Selasa siang. Rapat tersebut diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda perubahan APBD 2025. Wali Kota Bau Bau yang diwakili oleh penjabat Sekda Meizat Amril Tamim menyampaikan jawaban pemerintah
pemerintah atas pandangan tersebut. Ia menyebutkan pemerintah mencermati secara seksama semua yang disampaikan oleh fraksi DPRD, baik berupa dukungan, apresiasi maupun saran agar pemerintah daerah bekerja lebih baik. Amril menegaskan bahwa APBD memiliki peran strategis dalam pembangunan karena memuat 3 fungsi utama, yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD merupakan dokumen anggaran yang bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika pembangunan dan perekonomian daerah guna penyelarasan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berusaha melakukan perbaikan dalam rancangan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan APBD agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Amril Tamim menegaskan perubahan APBD tahun 2025 diajukan untuk menyesuaikan dinamika pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah. Sejumlah poin pokok yang melandasi perubahan tersebut antara lain penyesuaian pendapatan daerah baik dari PAD, dana transfer maupun pendapatan sah lainnya, penyesuaian belanja program dan kegiatan setelah penetapan Perda APBD 2025, penyelesaian kewajiban utang kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan tahun 2024, penyesuaian kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah, pengalokasian dana untuk kegiatan prioritas dan pelayanan dasar yang mendesak, hingga penutupan defisit anggaran dengan memanfaatkan silpa tahun sebelumnya. Perkembangan yang terjadi tersebut, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dengan tujuan agar keberlangsungan dan kesinambungan anggaran dapat terjaga dan sasaran perkembangan tahun anggaran 2025 dapat tercapai. Dari penyampaian pandangan umum fraksi, Amril menyampaikan secara umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bau-Bau dapat menerima dan merekomendasikan Raperda tentang perubahan APBD 2025. Pemerintah pun sepakat dengan sejumlah masukan yang diberikan untuk menghasilkan perda yang lebih optimal dan terarah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maskapai Super Airjet atau SAJ kembali gagal mendarat di Bandara Betoambari Bau-Bau pada Selasa tanggal 16 September 2025 kemarin. Tercatat ini adalah kali keempat pesawat tersebut tidak berhasil melakukan pendaratan di bandara yang sama dalam beberapa hari terakhir. Lapas Bau-Bau gelar bakti sosial dan Maulid Nabi, gandeng lintas sektor beri layanan kesehatan untuk santri. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semboyan kami angkasa